Selamat sore juragan, jumpa lagi dengan kami dari alltutorial.net. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah repair IMEI pada HP Mi 11 Lite atau yang product name-nya adalah Corvette. Nah, di sini langkah pertama kita masuk ke recovery, kemudian pilih Mi Assistant, lalu colok PC. Ini tujuannya adalah untuk UBL temporary, supaya nanti kita bisa flash engroom tanpa menggunakan out. Kebetulan karena ini HP-nya recovery versi 5, kemudian masih all security atau masih security lama, jadi masih bisa dilakukan UBL temporary. Kalau recovery versi 5 tapi new security, ini tidak bisa di UBL temporary. Kalau tidak bisa di UBL temporary, berarti harus di flash dengan menggunakan out untuk flash dengan firmware engroom-nya atau file CST-nya. Oke, langkah pertama di sini saya sedang proses untuk login atau masuk ke EGSM tool-nya. Jadi kita akan menggunakan tool EGSM yang sangat simple. Kita tinggal klik ini, klik itu, klik ini, klik itu, dan nanti cepat selesai ya kalau menggunakan tool ini. Oke, langkah selanjutnya kita pilih Qualcomm, kemudian di sini seatload, kemudian kita cari Mi 11 Lite atau yang product name-nya adalah Corvette. Bentar, ini saya lupa tadi belum saya tanyakan apakah HP-nya ada akun Mi-nya atau tidak ya. Jadi kalau ada akun Mi-nya harus di logout terlebih dahulu ya, harus di logout terlebih dahulu. Kalau tidak di logout, nah ini bahaya ya. Gak bahaya tak ada seperti itu, bahaya bro. Oke, kemudian kita tunggu saja dulu menunggu usernya memberikan informasi sudah di logout atau belum. Kemudian setelah saya di WA, HP-nya sudah di logout akun Mi-nya, kita pilih Corvette, kemudian kita klik UBL temporary atau unlock bootloader temporary ya. Kita klik UBL temporary. Jadi ini harus dimasukkan ke ini dulu ya, dimasukkan ke Mi Assistant, colok PC, kemudian kita pilih UBL temporary-nya terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya di sini masih proses UBL temporary. Kita tunggu saja dulu. Nah, nanti setelah selesai dia akan auto masuk ke ini, masuk ke mode fastboot ya. Dia akan auto masuk ke mode fastboot. Setelah masuk ke mode fastboot, nah ini sudah ada Android Phone, kemudian kita cek Android bootloader, itu artinya dia masuk ke mode fastboot. Langkah selanjutnya kita tinggal flash ya, kita tinggal flash saja. Kita pilih fastboot mode, kemudian kita pilih fastboot flash ya. Kita masukkan engroom-nya atau file CSC-nya ya. Kita masukkan dulu ini. Kita masukkan, klik open, kemudian ini kita pilih semuanya atau kita centang semuanya. Kita centang lagi. Kemudian kita cek pada bagian EFS-nya, kita centang skip ya, main aman aja, kita centang skip. Kemudian langkah selanjutnya kita klik flash ya, Oke, di sini masih proses flash engroom atau file CSC ya. Kita tunggu saja dulu. Nah, ini proses flashnya cukup lama, namun seperti biasa laju video pada saat proses flashing ini saya percepat untuk mempersingkat waktu saja ya. Kita tunggu saja dulu prosesnya. Nah, di sini proses flash telah selesai. Setelah proses flash telah selesai, secara otomatis HP-nya akan restart. Dia akan masuk ke menu. Nanti tampilan menunya dia seperti custom ROM ya, tampilannya ya, seperti custom ROM. Nanti detailnya kita akan cek dengan menggunakan visor agar kita tahu tampilannya seperti apa. Nah, ini kita install dulu visornya ya. Mohon sabar. Di sini masih proses membuka
HP-nya, membuka visornya maksudnya. Nah, ini tampilannya seperti ini kalau file CSV ya. Tampilannya seperti ini, seperti custom ROM ya, seperti custom ROM. Kemudian kita cek dulu emailnya ya, kita cek dulu emailnya. Ini emailnya adalah ini ya. Kemudian langkah selanjutnya kita masuk ke Qualcomm, kemudian kita pilih reboot to recovery ya. Jadi kita pilih reboot to recovery supaya HP-nya masuk ke recovery mode. Nanti di recovery mode kita akan membackup EFS-nya ya. Kita akan membackup EFS-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita cek sudah masuk ke mode recovery ini ya. Kita cek di sini device-nya sudah terbaca Corbat, kemudian kita backup EFS-nya untuk jaga-jaga ya, untuk jaga-jaga. Kemudian setelah proses backup EFS ini selesai ya, langkah selanjutnya kita pilih reboot to normal biar dia nyala secara normal seperti yang tampilan kayak custom ROM tadi ya. Nah, kemudian setelah itu kita tunggu saja dulu prosesnya. Di sini sudah selesai. Setelah HP-nya nyala normal, kemudian kita aktifkan diagnya. Kita pilih enable diag ya, kita pilih enable diag. Kita aktifkan diagnya. Kita klik enable diag. Maka di sini akan aktif diagnya. Di sini belum aktif karena masih proses. Nah, sekarang diagnya sudah aktif. Kalau diagnya sudah aktif, kemudian langkah berikutnya adalah backup KCN-nya ya. Ini backup KCN saya backup dengan 3 langkah. Pertama, backup dengan menggunakan EGSM tool itu sendiri. Kemudian nanti setelah selesai backup KCN dengan menggunakan EGSM, kita akan lanjut backup dengan menggunakan Keyfill. Kemudian yang ketiga akan saya backup lagi dengan menggunakan KBST configuration ya. Kita cari Keyfill terlebih dahulu. Kemudian langkah berikutnya kita klik di sini, kita klik OK. Kemudian tool, lalu pilih KCN ya. Kita klik di sini. Nah, ini kita kasih nama ya, Ya nggak harus sih, ini bebas. Kasih nama Corbat misalnya. Kemudian setelah itu kita klik backup ya. Setelah itu kita klik backup. Kemudian langkah selanjutnya, setelah proses ini selesai, kita akan backup lagi KCN-nya dengan menggunakan KBST configuration ya. Klik yes ya, klik yes. Kemudian setelah itu kita pilih start client, software download, backup ya. Lalu kita browse, kemudian kita pilih yang KCN ya, kita KCN, kemudian kita tinggal kasih nama, kita save di sini, kemudian kita kasih nama Corbat gitu misalnya. Setelah itu kita klik save ya, klik di sini lalu klik start ya. Perlu diketahui proses backup KCN ini juga lama ya, tapi ya nggak begitu lama. Tapi tidak secepat yang tadi ya. Tadi memang sengaja saya percepat laju video untuk mempersingkat waktu saja ya. Jadi proses backup KCN lumayan lama, tapi nggak pakai banget ya. Baik dengan menggunakan EGSM ataupun dengan menggunakan Keyfill ataupun dengan menggunakan KBST configuration. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita tinggal nanti kita tinggal RSEFS, kemudian restore KCN, kemudian flash ke MIUI, ROM MIUI ya, supaya dia tidak custom ROM lagi, tidak KCN lagi. Nah, masalah hal ini kita akan jelaskan di next tutorial. Selamat sore.